Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jami'a wa salatu wassalamu ala asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri adhamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita dapat berjumpa kembali. Kita masih membahas soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan baik bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena channel ini masih tetap membahas tentang P3K dan khususnya P3K Guru Pendidikan Agama Islam. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soal yang pertama. Suatu corak atau bentuk seni menulis indah dan merupakan bentuk keterampilan tangan adalah pengertian dari A. Kaligrafi, B. Lukisan, C. Menulis indah, D. Arsitek, dan E. Arsitektur. Untuk jawaban sendiri adalah A, yaitu kaligrafi. Pembahasannya Bapak Ibu, pengertian kaligrafi sebagai suatu corak atau bentuk seni menulis indah dan merupakan suatu bentuk keterampilan tangan serta dipadukan dengan rasa seni yang terkandung dalam hati setiap penciptanya. Jadi nomor 1 itu adalah pengertian dari kaligrafi. Kita lanjut nomor 2. Arsitektur Islam cenderung mengadopsi kebudayaan dari A. Mesir, B. Persia, C. Turki, D. Afrika, dan E. India. Untuk jawabannya adalah B Bapak Ibu, yaitu adalah Persia. Pembahasannya, arsitektur Islam mengadopsi banyak sekali kebudayaan dari Persia. Bahkan bisa dikatakan arsitektur Islam merupakan evolusi dari arsitektur Persia, yang memang sejak kehadiran Islam kejayaan Persia mulai pudar, yang menunggu digantikan oleh kebudayaan lain. Kita lanjut soal nomor 3. Pemakaian kubah dalam arsitektur Islam pertama kali muncul pada tahun 691 pada bangunan A. Dome of the Rock, B. Gereja Hagia Sophia, C. Masjid Sulaiman, D. Masjid Rustem Pasha, dan E. Benteng di Granada. Untuk jawabannya adalah A, yaitu Dome of the Rock. Pembahasannya, penggunaan kubah ini pertama kali digunakan pada bangunan Dome of the Rock. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 691 sebelum Masehi. Inilah yang menunjukkan bahwa Dome of the Rock merupakan bangunan yang pertama kali menggunakan arsitektur pada tahun 691. Kita lanjut soal nomor 4. Membaca dan menulis huruf perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam Al-Qur'an, surat A. Al-Kafirun ayat 1 sampai 5, B. Al-Alaq ayat 1 sampai 5, C. An-Nas ayat 1 sampai 3, D. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, dan E. An-Nisa ayat 1 sampai 5. Untuk jawabannya adalah B Bapak Ibu, jelas ya, yaitu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kita lanjut soal nomor 5. Suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya dan cara-cara penerapannya menjadi tulisan yang tersusun adalah pengertian dari A. Arsitektur, B. Tulisan indah, C. Kaligrafi, D. Menggambar indah, dan E. Khutbah. Untuk jawabannya adalah C Bapak Ibu, kaligrafi. Pembahasannya, kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya dan cara-cara penerapannya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Ini adalah pengertian dari kaligrafi. Kita lanjut soal nomor 6. Seorang pastor yang sangat membenci Islam dan berpendapat bahwa Islam is false and mustahil adalah A. Bainendus Lullus, B. Raimundus Lullus, C. Saimundus Lullus, D. Faimundus Lullus, dan E. Paus Urbanus II. Untuk jawabannya adalah
B. Yaitu Raimundus Lullus adalah seorang pastor, yaitu seorang pendeta Kristen yang sangat membenci Islam, selalu bersembunyian dimanapun berada bahwa Islam is false and must die. Islam adalah palsu dan harus mati. Kita lanjut soal nomor 7. Perang salib adalah peperangan yang dilakukan oleh umat Kristen Eropa. Dinamakan perang salib karena umat Kristen yang turut dalam peperangan itu memakai tanda salib sebagai simbol. B. Dimenangkan oleh orang-orang Kristen yang membawa salib. C. Perang itu untuk merebut kota suci Palestina. D. Perang itu dipimpin oleh Paus Urbanus II yang membawa salib. Dan E. Semua yang perang orang Kristen. Untuk jawabannya adalah A, yaitu umat Kristen yang turut dalam peperangan itu memakai tanda salib sebagai simbol. Dinamakan perang salib karena umat Kristen yang turut dalam peperangan itu memakai tanda salib sebagai simbol. Kita lanjut soal nomor 8. Menjelang dan pada awal-awal masa pembaharuan, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800 Masehi, umat Islam telah menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Penyimpangan itu dalam hal A. Ketauhidan dan kemusyrikan. B. Mengkultuskan orang-orang yang dianggap suci. C. Mengumpulkan harta benda. D. Mencari ilmu pengetahuan. Dan E. Paham fatalisme. Untuk jawabannya adalah A, Bapak Ibu, yaitu ketauhidan dan kemusyrikan. Menjelang dan pada awal-awal masa pembaruan, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800 Masehi, umat Islam telah menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Penyimpangan itu dalam hal ketauhidan dan kemusyrikan. Kita lanjut soal nomor 9. Paham yang mengharuskan berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar karena hidup manusia dikuasai dan ditentukan oleh nasib disebut paham A. Khurafat, B. Tahayul, C. Bid'ah, D. Fatalisme, dan E. Fanatisme. Untuk jawabannya adalah D, Bapak Ibu, yaitu fatalisme. Pembahasan Islam melarang setiap pemeluknya untuk menganut fatalisme, yaitu paham atau ajaran yang mengharuskan berserah diri pada nasib dan tidak perlu berikhtiar karena beranggapan hidup manusia dikuasai dan ditentukan oleh nasibnya sendiri. Itu adalah faham fatalisme. Kita lanjut soal nomor 10, Bapak Ibu. Gerakan pemurnian ajaran Islam yang dilakukan oleh para pengikut Muhammad Abdul Wahab dinamakan gerakan A. Al-Afghani, B. Al-Maliki, C. Asy-Syafi'i, D. Wahabi, dan E. Wahabi. D. Wahab dan E. Wahabi. Untuk jawabannya adalah Wahabi, yaitu E, Bapak Ibu. Adalah gerakan pembaruan dan pemurnian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Kita lanjut soal nomor 11. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab menamakan kelompoknya dengan Al-Muwahhidun atau Al-Muslimun yang artinya A. Kelompok orang-orang muslim, B. Kelompoknya Muhammad SAW, C. Kelompoknya yang berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semurni-murninya, D. Kelompok Muhammad bin Abdul Wahab, dan E. Kelompok Wahabi. Untuk jawabannya adalah C, Bapak Ibu, yaitu kelompok yang berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semurni-murninya. Pembahasannya, para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab menamakan kelompoknya dengan Al-Muwahhidun dan Al-Muslimun yang artinya kelompok yang berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semurni-murninya. Kita lanjut soal nomor 12. Seorang pembaru Islam yang lahir di Asadabad dan beliau menginginkan agar kaum wanita juga meraih kemajuan seperti halnya kaum laki-laki adalah A. Muhammad bin Abdul Wahab, B. Jamaluddin Al-Afghani, C. Rifa'ah Badawi Rafi At-Tantawi, D.
Muhammad Rashid Ridho, dan E. Sayyid Ahmad Al-Afghani. Untuk jawabannya adalah B, yaitu seorang pembaru Islam yang lahir di Asabot dan beliau menginginkan agar kaum wanita juga meraih kemajuan seperti halnya kaum laki-laki adalah B, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Di antara pembaruan yang muncul dari beliau adalah A. 1. Agar kejayaan umat Islam dapat meraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern. 2. Jamaluddin menginginkan agar kaum wanita juga meraih kemajuan dan bekerja sama dengan pria untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. 3. Kepemimpinan autokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi. Yang keempat, ajaran tentang pan-islamisme yakni persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam harus diwujudkan. Ini adalah pembaruan yang muncul dari masa Jamaluddin Al-Afghani. Kita lanjut soal nomor 13. Gereja Hagia Sophia oleh Muhammad II bin Murad II diubah fungsinya menjadi masjid yang diberi nama A. Ayu Sophia, B. Ayu Soraya, C. Al-Fatih, D. Al-Fatah, dan E. Hagia Sophia. Untuk jawabannya adalah E, Bapak Ibu, yaitu Hagia Sophia. Pembahasannya, di bawah pimpinan Muhammad II bin Murad II atau Al-Fatih saat itu, bangunan gereja itu dialihfungsikan sebagai masjid yang diberi nama Hagia Sophia. Kita lanjut soal nomor 14. Perang salib membawa keuntungan bagi negara-negara barat. Hal ini dapat dilihat saat Paus itu pendeta ya Bapak ya. Paus membagi dunia menjadi dua bagian pada tahun A 1493, B 1593, C 1693, D 1793, dan E 1893. Untuk jawabannya adalah A, yaitu 1493. Pembahasannya, perang salib membawa keuntungan bagi negara-negara barat. Hal itu dapat dilihat saat Paus membagi dunia menjadi dua bagian pada tahun 1493, yang satu dihadiahkan untuk Spanyol dan yang lain untuk Portugis. Kita lanjut soal nomor 15. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam yang diawali dengan perang salib mempunyai semboyan yang terkenal dengan M3 atau M3. Artinya merebut Mekah Madinah, B. merebut menyerang menang, C. menguasai Mekah Madinah, D. mercenary misionari militari, dan E. museum militari misionari. Untuk jawabannya adalah D Bapak Ibu, yaitu mercenary misionari militari. Untuk pembahasannya sendiri, mercenary adalah untuk mencari keuntungan negara barat di negara-negara Islam. 2. Misionari, yaitu untuk menyebarkan agama Kristen dan pada negara-negara jajahannya. Yang ketiga, militari, yaitu perluasan militer. Jadi dikenal dengan sebutan M3 atau M3. Kita lanjut soal nomor 4. 16. Masa kekhalifahan dihapuskan sejak Turki Utsmani benar-benar tenggelam. Hal ini terjadi pada tahun A 1924, B 1926, C 1928, D 1930, dan E 1932. Untuk jawabannya adalah A Bapak Ibu, yaitu 1924. Pembahasannya, pada tanggal 3 Maret 1924 Khalifah Utsmaniyah atau juga dikenal dengan Kesultanan Turki Utsmani otonom runtuh. Kita lanjut soal nomor 17. Tujuan penjajahan Barat terhadap dunia Islam pada permulaan abad ke-20 adalah A. merebut simpati rakyat, B. menjadikan semua manusia Kristen, C. militari atau perluasan daerah militer, D. menguasai kota Mekah, dan E. memisahkan kaum muslimin dari agamanya. Untuk jawabannya adalah
yaitu memisahkan kaum muslimin dari agamanya. Pembahasannya, oleh karena itu, di mana Islam haruslah direbut melalui dominasi politik dan dipertahankan untuk kemudian diserbu misi, memisahkan kaum muslimin dari agamanya dan kemudian diganti dengan Kristen. Kita lanjut soal nomor 18. Salah satu hal yang menyebabkan kaum muslimin kalah dalam perang salib 1 adalah A. Pemimpin kaum muslimin di penjara, B. Peralatan perangnya kurang, C. Pemimpinnya banyak yang terpecah di seluruh wilayah, D. Strategi perangnya kurang, dan E. Kaum muslimin banyak yang pindah agama. Untuk jawabannya adalah C, Bapak Ibu, yaitu pemimpinnya banyak yang terpecah di seluruh wilayah. Pembahasannya, salah satu hal yang menyebabkan kaum muslimin kalah dalam perang salib 1 adalah para pemimpin banyak yang terpecah belah di seluruh wilayah. Kita lanjut soal nomor 19. Selain mercenari, misionari, dan militari yang melatar belakangi penjajahan barat terhadap dunia Islam adalah A. Budaya dan sosial, B. Agama dan politik, C. Pertahanan dan ekonomi, D. Ekonomi dan politik, E. Politik dan budaya. Untuk jawabannya adalah B, yaitu agama dan politik. Selain mercenari, misionari, dan militari yang melatar belakangi penjajah barat terhadap dunia Islam adalah agama dan politik. Kita lanjut nomor 20. Karya sastra yang menitikberatkan kehidupan beragama sebagai pemecah masalah adalah, saya ulangi, karya sastra yang menitikberatkan kehidupan beragama sebagai pemecah masalah adalah A. Sastra keagamaan, B. Sastra Arab, C. Sastra Jawa, D. Sastra Suluk, dan E. Sastra Sufistik. Untuk jawabannya adalah A, yaitu sastra keagamaan. Pembahasannya, pengertian religiusitas atau keagamaan adalah pengabdian terhadap agama religi. Religius berarti segala hal yang bersangkut paut dengan religi. Religius dan religiulitas berorientasi pada tindakan penghayatan yang intens terhadap yang maha tunggal yang di atas sang maha pencipta, yaitu Tuhan. Jadi untuk jawabannya adalah sastra keagamaan. Kita lanjut soal nomor 21. Sastra Islam di Nusantara diawali dengan munculnya A. Karya saduran dan terjemahan dari Arab dan Persia, B. Pengislaman kisah-kisah warisan zaman Hindu, C. Kehadiran sastrawan Anafis, D. Syair-syair burung pinggai, dan E. Hikayat burung pinggai. Untuk jawabannya adalah A, yaitu karya saduran yang terjemahan dari bahasa Arab, dari Arab dan Persia. Untuk pembahasannya, zaman awal ditandai dengan munculnya terjemahan dan saduran karya-karya Arab dan Persia ke dalam bahasa Melayu. Babakan ini bersamaan dengan munculnya dua kerajaan Islam awal, yaitu Samudra Pasai 1270 sampai dengan 1516 Masehi dan Malaka 1400 sampai dengan 1511 Masehi. Kita lanjut soal nomor 22. Pada tahun 1870, Jamaluddin Al-Afghani berdomisili di Turki diangkat menjadi Majelis Pendidikan Turki oleh Perdana Menteri A. Azam Khan, B. Ali Pasha, C. Sultan Abdul Hamid, D. Nurkolis Majid, dan E. Ali Khan. Untuk jawabannya adalah B, yaitu Ali Pasha. Pembahasannya Bapak Ibu, pada tahun 1870 ia dipindah dan berdomisili di Turki, yang oleh Perdana Menteri Ali Pasha ia diangkat menjadi anggota Majelis Pendidikan Turki. Kita lanjut soal nomor 23. Salah satu bentuk variasi gaya tulisan kaligrafi antara lain A. Sulus, B. Robani, C. Qat, D. Musyahadah ya, dan E. Suluk. Untuk jawabannya adalah C, yaitu Qat. Salah satu bentuk variasi gaya tulisan kaligrafi adalah antara lain adalah Qat. Kita lanjut soal nomor 24.
Jamaluddin Al-Afghani ketika berusia 22 tahun sudah menjadi pembantu atau penasihat dari A. Pangeran Dos Muhammad Khan, B. Ali Khan, C. Azam Khan, D. Sultan Abdul Hamid, dan E. Syahrul Khan. Untuk jawabannya adalah A, Bapak Ibu, yaitu Pangeran Dos Muhammad Khan. Saat berusia 22 tahun ia sudah diangkat menjadi pembantu Pangeran Dos Muhammad Khan di Afghanistan ya. Setelah Muhammad Khan meninggal dunia pada 1864, penggantinya adalah Sir Ali Khan dan dia mengangkat Jamaluddin Al-Afghani sebagai penasehatnya. Jadi untuk jawabannya adalah A, yaitu Pangeran Dos Muhammad Khan. Kita lanjut soal nomor 25. Muhammad Abduh bersama dengan Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1884 Masehi menerbitkan jurnal Islam bernama A. Waqo al-Misriya, B. The Firmesbon, C. Risalah At-Tauhid, D. Al-Farah, dan E. Tazkiyah An-Nafs. Untuk jawabannya adalah B, yaitu The Firmesbon, yaitu pembahasannya pada tahun 1884 ia pindah ke Paris dan bersama Al-Afghani menerbitkan jurnal Islam The Firmesbon. Kita lanjut soal nomor 26. Masa pembaruan modern bagi dunia Islam dimulai pada tahun A. 1900 Masehi, B. 1875 Masehi, C. 1850 Masehi, D. 1800 Masehi, dan E. 1810 Masehi. Untuk jawabannya adalah D, yaitu 1800 Masehi. Pada masa pembaruan modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan yang memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lanjut nomor 27. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang A. Bahasa, ekonomi, C. Budaya, D. Hankam, dan E. Pengetahuan dan teknologi. Untuk jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Pembahasannya, masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Untuk jawabannya adalah E. Kita lanjut halaman nomor 28. Ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Hal ini ditandai dengan A. Banyaknya umat Islam menyembah selain Allah, umat Islam banyak yang meninggalkan sholat, C. Teknologi makin canggih, D. Negara Islam banyak yang merdeka, dan E. Semakin majunya budaya Islam. Untuk jawabannya yaitu adalah A, yaitu banyaknya umat Islam menyembah selain Allah. Pembahasannya, ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya umat Islam yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut soal nomor 29. Kitab At-Tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahab antara lain berisi tentang A. Paham fatalisme, B. Pemberantasan syirik, kurafat, takhayul, dan bid'ah, C. Paham nepotisme, D. Pemberantasan tentang kenabian, dan E. Paham harus berserah diri pada Allah. Untuk jawabannya adalah E, yaitu paham harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya, kitab At-Tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahab antara lain berisi tentang paham harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut soal nomor terakhir Bapak Ibu, nomor 30. Seorang pembaru Islam yang menginginkan agar kepemimpinan otokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi. Tadi sudah ada penjelasan di atas tadi. A. Muhammad bin Abdul Wahab,
B. Rifa'ah Badawi Al-Tahtawi, C. Jamaluddin Al-Afghani, D. Sayyid Amir Ali, dan E. Mustafa Kemal Atatürk. Untuk jawabannya adalah C, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Di antara pembaruan yang muncul dari beliau adalah agar kejayaan Islam dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern. 2. Jamaluddin menginginkan agar kaum wanita meraih kemajuan. 3. Kepemimpinan otokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi. Yang ketiga berarti ajaran tentang pan-islamisme, yakni persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam harus diwujudkan. Berarti termasuk nomor 3 Bapak Ibu, kepemimpinan otokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi. Untuk jawabannya adalah C. Jamaluddin Al-Afghani. Alhamdulillah Bapak Ibu, kali ini kita sudah menyelesaikan 30 soal dan mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua. Dan maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang betul, karena kondisinya juga sudah malam Bapak Ibu. Cukup sekian dulu, nanti kita sambung hari Minggu untuk upload soal P3K atau soal khusus soal tes kompetensi bidang pendidikan agama Islam. Allahu Akbar, Allah.